Dulu pertama untuk panitia jangan lupa. Ini sudah jelas. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Pada Ibu Kasih Hafiz yang mewakili beserta rombongan, ada sahabat saya Pak Musriyadi, para tuan rumah luar biasa Pak. Saya di sini untuk yang 3 kali sebenarnya. Dulu pernah ada dengan Pak Awang Herman, untuk Asna, di sini. Semua kepala digitaan beserta dewan guru yang kami banggakan. Langsung saja, mohon maaf ya, tadi ada lapak. Saya ke Pulau Panjang Galang dulu. Sebelumnya kata Ibu Akhir, gimana sekarang Pulau Panjang Galang? Dan pikiran saya Galang Jembatan 5. Karena Pulau Panjangnya ada 2 ya, ada Pulau Panjang Galang, masuk Kelurahan Sejantung. Itu naiknya dari Sejantung. Ini Pulau Panjang pulang Kelurahan Toko. Beda dia. Mumpul tadi kan ada 5 pulau. Ada mumpul besar, ada mumpul kecil, ada korek babi. Ya, pulau mirip-mirip. Kalau ke depan harus jelas tuh panjangan. Apa tahu saya kan bukan di dalam, tahulah hari-harinya. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja. Sekarang jam 11.15. Zuhur jam berapa sekarang? Jam 12.10. Tutup poin saja. Nanti tolong apa yang saya sampaikan ini kumpulkan wali murid masing-masing, tolong sampaikan. Bisa disampaikan langsung atau melalui saya juga gak apa-apa nanti ini saya videokan, akan saya kasihkan satu-satu untuk sampaikan kepada walinya perihal bahaya penggunaan HP secara berlebihan terhadap kota anak. Tolong sampaikan itu, dan nanti kalau ada kesempatan ya kumpulkan wali murid, saya insya Allah akan hadir. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini karena sejak setengah bulan ini saya dengan Ibu Wakil Gubernur keliling provinsi. Hari ini di Al-Hijrah tadi ramai juga luar biasa. Semalam saya dengan beliau ada di Uban, di malam ada di Pinang. Jadi memang siang malam beda-beda tempat. Ibu bapak yang berbahagia, langsung saja. Coba saya tanya dulu, tahu HP tak? Tahu. Apa itu? Handphone. Ibu bapak yang berbahagia, langsung saja ya. Di HP ini ada 2 ancaman. Ada ancaman isi dan ancaman radiasi. Yang isi tidak perlu saya perjelas. Yang isi itu misalnya Facebook, YouTube, Line, Twitter, dan segala macam. Intinya Bapak Ibu, yang isi ini setiap orang tua wajib kontrol karena banyak bahayanya. Tuh, anak-anak kita yang menggunakan micet lebih hati-hati. Karena di sini banyak dimanfaatkan, itulah PSK di bawah umur, termasuk di Batam. Makanya kalau menggunakan micet anak itu lebih hati-hati. Itu satu. Kalau Facebook lebih umum. Yang isi lagi hati-hati, emak-emak ini banyak tergila-gila dengan yang namanya pinjol. Tahu pinjol? Pinjaman online. Karena bisa cair 1 juta dalam hitungan menit walaupun kita tak pernah ketemu dia. Bisa cair itu, tak perlu tanda tangan. Tapi ingat, ketika tidak dibayar tepat waktu, nanti kita akan datang juru tagih. Walaupun kita transaksinya dengan orang Jakarta, tapi di setiap kota pasti ada petugasnya di sini.
Bisa paham tidak? Namanya tukang tagih, satu orang bisa bekerja 100 perusahaan pinjol karena memang dia diorder saja itu satu. Kalau tak dibayar nanti diteror. Semua teman ibu akan tahu bahwa ibu itu punya pinjaman belum dibayar. Kalau tak dibayar, bisakah masuk penjara? Bisa, karena sekarang ada undang-undang ITE. Bisa paham ya? Misalnya kita nih minjam tak bayar-bayar juga, gitu ya. Nanti dia bisa lapor ke polisi. Minjamnya 1 juta, lapor polisi, nanti kita panggil sana panggil sini, bisa habis juga 5 juta. Maka jangan terjebak pinjol. Pinjol ini sebenarnya ya gaya baru rentenir. Pada masyarakat sini, ini susah juga saya ngomongin. Banyak juga rentenir ini yang masuk ke pulau-pulau, terutama dari Batam ke sini. Ya, minjamkan 100.000, 1 juta dalam hitungan 40 hari, baliknya 1.400.000. Banyak ke pulau-pulau ini. Ya, mungkin perlu saya sebut lah. Ini memang sering jadi pembicaraan kita di pasar pulau-pulau banyak. Maka usahakan. Tapi yang di pulau bukan pinjol, tapi renter. Dari kelompok mana tak usah disebut, tapi ada yang bersinggung mungkin. Nah, pada poin sekarang, ibu-ibu, teman-temanku, guru tanah, saya ingin jelaskan tentang bahaya handphone Android dari sisi radiasi. Saya minjam HP itu, pegang. Bapak Ibu perhatikan, ketika paket internet tidak dimatikan dalam radius hampir 2 meter, radiasi itu ada di sekitar kepala kita. Kalau paketnya tidak dimatikan dalam radius 2 meter atau normalnya itu 1,5 meter, maka di sekitar ini ada namanya radiasi. Makanya kalau ada tower telepon, pasti masyarakat di bawahnya harus tanda tangan. Kalau tidak tanda tangan, Pemkot tidak akan terbitkan izin itu. Kenapa? Di sekitar tower itu, di bawah itu radiasinya numpuk di sekitar kepala kita. Paham tidak? Pasti tanda tangan. Kalau tidak tanda tangan masyarakat sekitar, Pemkot tidak akan pernah izinkan. Makanya tower selalu berada di jauh dulu. Tapi banyak juga masyarakat yang nekat. Masjid di bawah, di sampingnya ada tower. Karena untuk pembangunan alasan dapat duit 300 juta. Ada tower di atas ruko. Nah, itu juga sebenarnya jadi masalah tersendiri juga. Kenapa? Di sekitar ini ada sekitar 2 meter yang namanya radiasi. Bapak Ibu perhatikan, kalau kita naik pesawat, HP dimatikan apa tidak? Dimatikan. Kalau dihidupkan akan mengganggu radiasi. Satu, paham ya? Kalau kita masuk pom bensin, ada 3 ketentuan, tulis itu. Jangan merokok, menyalakan mesin, dan menghidupkan HP. Betul atau tidak? Ingat gak kemarin di pom bensin berapi subur? Ya, ada carry meledak, 2 anak mati. Yang umur 4 tahun terpanggang dalam mobil carry itu, yang 11 tahun kalau nggak salah mati di rumah sakit Bom 45, gitu ya. Bapaknya hanya melepuh saja. Tahu nggak ibu-ibu? Ternyata di dalam mobil itu dia ada 2 dirijen bensin, jual bensin dia di Ciayu situ. Jabat kalau nggak salah. Maaf kalau ada keluarganya ya. 2 meninggal. Kenapa? Ternyata ada anak main HP. Main HP begini, nah dalam mobil depan tuh ada bensin meledak, makanya terpanggang dalam mobil. Bisa paham atau tidak? Ya ingat, ini juga bisa sebagai pemicu bom. Saya ingin berikan penjelasan, tapi jangan untuk ditiru.
kumpulkan mesio itu atau pupuk urea 16 dicampur dengan yang lain, dibungkus masukkan dalam pipa atau kertas diikat kuat-kuat, beli HP 2, satu HP yang kecil murahan masukkan ke dalam situ, isi kartu, telepon dari jarak jauh, meledak pupuk urea 16. Paham tidak maksudnya? Karena ini mengandung api. Makanya orang ngebom sana ngebom sini tuh yang disebut orang radikal segala macam meledakkan. Kan zaman dulu kan, sekarang tak lagi menggunakan HP itu. Kalau tak percaya bisa dicoba. Beli korek, ya beli korek kan ada minyaknya itu. Masukkan dalam kotak, beli HP 2. Satu HP ujungnya ini dekatkan dengan sumbu korek. Telepon dari jarak jauh, meledak. Bisa paham? Bisa mau ibu? Nanti saya jelaskan kepada otak. Ibu-ibu, suami ibu, ini laki-laki nih, kalau ngantongi HP terus, paketnya tak dimatikan, burungnya cepat mati. Kenapa? Ini mengandung radiasi nih. Jadi saya ulangi, suami ibu, kita laki-laki nih Pak, asing ngantongi HP terus, tapi paketnya tak dimatikan, nah, itu burung cepat wassalam. Paham tidak ibu? Jadi kalau suami ibu asing selingkuh aja, kan gara-gara benda seperti itu juga. Oleh karena itu caranya bu, ketika suami ibu tidur, nyalakan HP, paketnya jangan dimatikan, letakkan di samping. Lama-lama game juga itu. Cuma masalahnya sama-sama tak kebagian. Oke, paham tidak ibu? Paham tidak? Oke, ibu-ibu yang sok sibuk atau pura-pura sibuk, HP dipegang terus, dimasukkan dalam kutangnya pula. Ada ibu seperti itu. Nah, ibu yang sering seperti itu, bu, tahu nggak ibu dampaknya? Ibu akan terkena kanker serviks. Kenapa? Ini mengandung radiasi. Paham tidak? Paham tidak? Maka pastikan anak ibu menurut WHO ini Badan Kesehatan Dunia, anak 0 sampai 3 tahun tidak boleh menyentuh HP ini sedikit pun. Usia berapa? 0 sampai 3 tahun. Kalau ibu punya anak 0 sampai 3 tahun nak megang HP, pastikan ibu jarak HP ke anak itu 2 meter. Ini ibu sambil nyusul anak chatting bola. Ibu ketika ada anak dalam jarak 2 meter, jangan ada HP. Oke, saya ingin berikan contoh lagi. Kalau ibu nak nelpon pun, lihat posisi ini. Radiasi pasti akan muncul dari lubang angin. Kalau di sini tutup rapat, maka HP letaknya dari sini. Kenapa? Datangnya radiasi dari situ, tak akan lari ke sini. Tapi kalau ibu megang begini, salah. Kenapa? Oh ya, karena radiasi pasti di situ, mampir di kepala. Paham tidak? Makanya usahakan anak jangan main HP di tempat tertutup. Tempat tertutup itu kamar, tempat tertutup namanya. Di ruang teras boleh, tapi pintu kaca itu dibuka. Ini sebenarnya dalam rangka radiasi tidak berputar di kepala kita. Bisa paham tidak? Usahakan kalau main HP jarak agak jauh. Ini harus ada pembungkus. Jangan tangan bersentuhan langsung dengan yang mengandung energi listrik. Apa itu energi listrik? Kaleng. Yang di HP ini, kalau ini kan tidak, ini kan karet. Usahakan tangan jangan basah, yang keringatan. Jika perlu jangan dipegang HP, itu tengok aja gitu. Jauh gitu, itu tak masalah. Kalau perlu ada pembantu, beli alatnya kan ada tuh harganya. Kalau nggak salah 60.000. Artinya tangan kita tidak perlu menyentuh HP. Yang disentuhkan ada alat khusus. Bisa. Bisa paham tidak? Jangan menggunakan handset. Karena otak rusak, ibu-ibu. Kapan sebenarnya nanti anak itu otaknya lemah? 30 tahun yang akan datang, bukan sekarang. Bapak ibu yang berbahagia, coba bayangkan. Zaman kita masih kecil, zaman ibu masih kecil, mama nyuruh kita ini sekecil-kecil anak zaman dulu. Saya ulangi,
Zaman kita dulu Bu, sekecil-kecil kita, orang tua nyuruh kepada kita, kalimat hanya 2 kali. Nah, ambil air. Pertama, bulat-bulat butuh. Yang kedua, nah ambil air. Ibu berangkat. Coba anak kita, ya Allah, ini sama dengan bapaknya bulat. Nyuruh anak mandi itu, kadang sampai berbuih mulut 5 kali ngomong, belum juga mandi anak kita itu. Betul apa tidak Bu? Betul apa tidak? Karena otak anak ini sudah terpapar namanya radiasi emisi. Bisa dipahami? Maka pastikan anak jangan main HP terus. Ulangi ya, 0 sampai 3 tahun jangan tersentuh HP sedikit pun. Sama dengan anak tidak boleh terkena asap rokok. Oke, anak umur 3 sampai 7 tahun boleh pegang HP maksimal 1 jam, harus ada jeda setiap hari. 1 jam tapi harus ada jeda. Tahu jeda? Apa itu? Jeda itu selang-seling bisa. Oke, 7 sampai 17 tahun boleh pegang HP maksimal 2 jam. Boleh terus menerus, tapi sehariannya 2 jam. Nah, anak umur 7 tahun sampai mati macam kita ini, ya boleh main HP maksimal 3 jam sehari. Saya ulangi, 0 sampai 3 tahun boleh apa tidak megang HP? Termasuk emaknya, kalau nak megang HP jarakkan 2 meter. Tapi ingat posisi bayi ya. Kalau ibu posisinya katakanlah seperti ini tertutup rapat, ya ibu berarti posisi bayi sebelah sini. Ibu harus ke sini. Jangan dibalik, karena radiasi akan masuk ke dalam otak anak sih. Ibu-ibu berbahagia, 3 sampai 7 berapa jam boleh? 1 jam. Tapi harus ada jeda. 7 sampai 17 boleh berapa jam? 2. 17 sampai mati boleh berapa jam? 3. Jelas ya? Bapak Ibu yang berbahagia, terkait anak kita, memang maklum kemarin sekolah daring, betul apa tidak? Betul apa tidak? Ibu ingin tidak memiliki anak hebat? Ingin tidak memiliki anak soleh? Ingin tidak memiliki anak sukses? Bu, kalau anak kita ingin sukses, ikuti Nabi. Nabi di usia 25 tahun hidupnya kaya raya. Saya ulangi, di usia 25 tahun Nabi Muhammad kaya raya, dibuktikan dengan mas kawinnya 36 ekor onta. Kalau satu onta sekarang yang harga standar 50 juta, onta itu ada juga yang 100 juta. Jangankan onta, sapi aja kemarin ada juga yang 150 juta. Kalau satu onta itu 50 juta kali 36 mas kawin Rasulullah menikah dengan Khadijah itu 1,5 miliar lebih. Ya, suamimu dulu nikah sama mas kawin? Seperangkat alat sholat itu pun ngutang. Oke, ibu bayangkan Nabi Muhammad di usia 25 sukses. Kenapa Nabi sukses ibu? Rahasianya ada 3. Ingat ibu, Nabi jangan membayangkan Rasul ini kayak ustadz-ustadz imam masjid yang miskin-miskin. Nabi ini kaya ibu. Kenapa Nabi Muhammad bisa kaya? Rahasianya 3. Sejak usia 8 tahun Nabi hidupnya mandiri. Paham? Paham tidak? 6 tahun ibunya wafat. Diasuh siapa setelah Nabi ibunya wafat? Kakeknya 2 tahun, betul? Kakeknya orang kaya karena kepala suku. Ditinggal kakeknya usia 8 tahun Nabi diasuh siapa? Abu Thalib, ya makanya betul. Hidup miskin, Abu Thalib ini menjaga Ka'bah. Oke, sejak usia
usia 8 tahun nanti hidupnya miskin. Pelajaran penting bagi ibu-ibu semua, dimanapun siapapun yang bakal sukses pasti mandiri dari sejak kecil. Paham? Siapapun yang sukses bukan yang sekolahnya tinggi, bukan yang ranking, bukan yang nilai rapotnya bagus, tapi yang mandiri. Ibu-ibu, zaman kita sekolah dulu, tamat SD, orang tua tak ada biaya, tapi otak anak nyambung. Saya ingin sekolah tanpa diperintah orang tua, rela jadi pembantu di kota, rela kuli, rela jaga masjid, rela cari uang sendiri untuk melanjutkan sekolah SMP dengan SMA. Paham apa tidak? Itu zaman kita dulu. Kenapa anak sanggup melakukan itu? Karena dari SD sudah dibiasakan Bayangkan kita dulu sekolah itu tak sampai jam 2, masuk jam 7, pulang jam 12, pulang sekolah tanpa diperintah. Apa kebiasaan orang tua? Nek jadi wong Jawa ngarit langsung pergi ngarit, yang dagang bantu dagang, yang berkebun berkebun ya. Begitu orang tua tidak ada biaya sekolah, otak anak jalan, saya harus sekolah tanpa diperintah orang tua. Betul apa tidak? Coba anak sekarang tamat SD, kalau tak ada biaya orang tua, diam. Tamat SMP, orang tua tak biayai, diam. Kenapa anak kau diam? Kenapa anak tidak kreatif? Kenapa otak anak kau tumpul? Karena memang tidak pernah diajarkan Bisa dipahami? Itu tidak. Mulai usia 8 tahun pastikan anak Oke, laki-laki, perempuan mulai usia 8 tahun menentukan pelajaran sekolah besok itu apa. Tugas ibu catat saja huruf tulisan pelajaran apa dengan huruf besar. Biarkan anak mencari sendiri pelajaran itu apa. Biarkan anak pakai sepatu sendiri, biarkan anak pakai kaos kaki sendiri, biarkan anak pakai baju sendiri, biarkan anak berangkat ke sekolah sendiri. Kalau jaraknya hanya 1000 meter, ini jarak 100 meter pun diantar pakai motor. Berhentilah. Di Jepang ini walaupun orang kaya, dari tempat pengantaran dari orang tua sampai ke sekolah itu 1,5 kilo jaraknya. Saya ulangi, di Jepang walaupun orang kaya, dari sekolah ke pintu gerbang itu 1,5 kilo, memang suruh berjalan. Ibu kadang-kadang antar anak sekolah dimasukkan pula ke dalam kelas, kita mau pulang di kelas. Sampai kapan anak kita akan mati? Ibu belum tentu panjang umur. Kita ini mungkin mati cepat, kita tak tahu kapan anak kita. Coba lah Bu, anak kita kembalikan seperti masa lalu, ajarkan mandiri lagi. Oke, pelajaran sekolah, biarkan anak menentukan yang apa pelajaran besok. Jangan kelas 0 ya, artinya jangan kelas 1, dia kan belum bisa baca. Kalau usia 8 tahun, anak kan sekitar kelas 2, bisa lah baca itu. Makanya buat mata pelajaran itu besar-besar supaya anak terbaca. Kalau salah pelajaran, nanti ke sekolah, Bu ya, dia dapat ilmu, ternyata saya salah, bukan mak saya yang salah. Ini kan akibat kebiasaan ibu. Besok pelajaran apa? Ibu yang menyiapkan pena, yang menyiapkan tas, yang menyiapkan minum, yang menyiapkan pelajaran. Berarti ibu tak ngajari anak mandiri. Nanti sampai ke sekolah salah pelajaran, nangis pula budak punya lakukan mak punya situasi kerja bodoh kali. Kenapa? Pelajaran salah mak, kita yang disalahkan. Yang sekolah itu siapa? Yang sekolah tenang. Paham tidak Bu? Paham tidak? Bu, ibu tidak usah kejar ranking anak sekolah itu.
Karena yang menentukan sukses masa depan anak bukan angka-angka yang ada pada rapor. Makanya kalau bisa ceramah saya seperti ini jangan kedengaran anak memang. Karena faktanya bukan angka. Coba ibu-ibu bayangkan. Ibu balik kampung, ibu bayangkan lagi siapa teman-teman ibu yang dulu juara 1, yang dulu dipuji-puji guru, yang dibangga-banggakan, yang sering tampil ke depan. Coba ingat-ingat lagi sekarang. Jadi apa udah? Jadi hantu juga punya. Yang dulu ranking-ranking itu malah yang sekarang jadi kepala desa, jadi wali negara, jadi anggota DPR, jadi pejabat, bupati, wali kota, yang dulu degil-degil budak sekolah, yang sering minggat, yang tak pernah mencatat pelajaran, yang satu buku untuk 15 pelajaran. Begitu masuk kantor belakang. Ingat ibu di zaman dulu. Itu kan yang sukses. Lihatlah yang dulu jadi anggota DPR. Nah masuk jadi anggota DPR baru dia ikut ujian bersama. Itu juga yang sukses kan. Paham tidak? Kenapa anak nakal zaman dulu kok banyak sukses? Kenapa anak dekil zaman dulu kok banyak sukses? Karena ketika anak dekil pasti mati. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oleh karena itu ibu, anak pastikan mandiri sejak kecil. Salah satunya adalah mengerjakan PR. Walaupun sekolah tiap hari ngasih PR, hari ini ada 4 pelajaran 4 PR pula. Botak kata emak sekolah daring. Ngapain fokus? Mau kadang-kadang gurunya koreksi pun tinggi. Terbayang dari pemuru koreksi? Menurut saya tidak. Paling tengok nama aja. Dan saya udah tentu juga dikoreksi. Oh, guru nih, tahu gak ya? 1 PR belum ngisi ulang kita anak kita 50 soal. 1 pelajaran. Ya, loh, guru yang nanti koreksi sampai 100 ibu. Mana pula sempat? Akan sempat lagi. Paham tidak loh? Maka saya minta kepada ibu, lebih baik anak itu dapat nilai 4 tapi asli. Paham bu? Paham? Daripada anak itu nilainya 9 mencuri. Nilai mencuri itu salah satunya emaknya yang mengerjakan. Tidak boleh. Emak boleh sifatnya membantu. Tengok, kalau ada 10 soal ibu, kalau ibu ingin membantu maksimal 6 saja. Jangan sampai anakku nilainya 100% terus. Kalau anaknya nilainya bagus terus bu, anak ibu itu tidak akan cerdas. Anak ibu nanti susah menghadapi kehidupan. Karena orang yang sukses yang sering menghadapi benturan-benturan, masalah yang datang silih berganti. Salah satunya anak ibu harus nilainya jelek dan segala macam karyanya seperti. Bisa dipahami? Ibu ya, 1 ajarkan anak mandiri. Yang kedua ibu-ibu, Rasulullah sukses itu karena bisnis tijaro. Mulai usia 12 tahun ibu, Nabi Muhammad ini berdagang 12 tahun. Ibu bayangkan, anak kita mulai 12 tahun ajarkan belajar hidup. Saya ulang, mulai 12 tahun anak ibu ajarkan belajar hidup. Apa itu belajar hidup? Masak harus bisa, nyapu harus bisa, ngepel harus bisa, nyetrika harus bisa. Kalau ibu biasakan bisnis online, pastikan anak jadi karyawan. Ibu silakan bolak-balik gagal bisnis, anak ibu melihat langsung. Karena orang sukses harus berulang-ulang kegagalannya. Nanti emaknya gagal nggak masalah, emaknya bangkrut nggak masalah. Tapi kalau anak mengikuti perkembangan emaknya yang gagal, justru sukses ibu akan di anak ibu.
Sebab kalau anak ibu tidak diajarkan bisnis, nanti tamat sekolah anak ibu tidak jadi pegawai, coba-coba jadi bisnis, gagal, putus asa dia. Kenapa? Karena anak belum pernah mengalami kegagalan. Bisa dipahami? Kata Rasulullah, pintu rezeki itu ada 20. Oh ya, yang 19 pada tijaro, dagang. Yang satu bukan tijaro. Apa itu satu? Kuli. Siapa itu kuli? Seperti saya, kuli. Makanya susah nak duit. Kuli. Orang kerja di PT, kuli. Kalau ingin sukses, anak itu ajarkan bisnis. Karena sunnah Rasul mencari kehidupan itu bisnis. Ibu kalau tak percaya, ibu cari orang ujung jalan sampai ke Batu Apa, Punggul sampai ke Kupang, Batu Adi sampai ke Tanjung Sempuang. Mereka yang mobil Ford, mereka yang rukonya banyak, mereka yang memiliki segalanya, pasti pedagang, pasti pebisnis. Paham tidak ibu? Jadi pastikan anak ibu ajarkan bisnis, karena bisnis adalah sunnah Rasul. Makanya ibu gunakan HP ini sebaik-baiknya, daripada ibu asik chatting galau saja. Ajarkan anak itu bisnis. Ibu yang saya hormati. Yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad sukses itu? Dari kecil sudah diajarkan jujur. Makanya Nabi mendapat gelar Al-Amin. Itu Rasulullah. Puncaknya ketika Nabi Muhammad mendamaikan kepala suku orang Arab, siapa sebenarnya yang berhak mengangkat Hajarul Aswad? Nabi cerdas. Bagaimana lo? Diambil kain putih, kepala suku suruh megang di pinggir itu, Hajarul Aswad letakkan di kain putih, diusung bersama-sama. Itu Nabi Muhammad sosok akomodatif. Di usia 20 tahun Nabi Muhammad sudah mendamaikan peperangan terjun ke masyarakat. Pelajaran penting bagi kita ibu, anak ini usahakan sejak remaja sudah harus aktif kegiatan masyarakat. Apa itu? Ada gotong royong, anak wajib ikut. Ada kegiatan namanya masjid, anak wajib ikut. Kalau tidak dibentuk, bentuk organisasinya. Ada kegiatan PHPI, Maulid Nabi segala macam, anaklah yang jadi panitia. Ibu, bu, dengarkan baik-baik. Yang menentukan masa depan anak, saya ulangi, bukan angka-angka yang diraporkan, bukan nilai yang muncul dalam ijazah, tapi kebiasaan. Makanya anak-anak yang di sekolah dulu rajin main voli, rajin olahraga, rajin pramuka, rajin kegiatan ini kegiatan itu, aktif terus. Walaupun rapotnya nilai rendah, walaupun ijazahnya nilai pas-pasan, justru orang seperti inilah bu yang akan hidup nyaman setelah tamat. Bisa dipahami ya? Ternyata ajarkan anak ibu hidup dari sejak dini. Oke, ibu-ibu yang terakhir, karena waktu ini saya ulang, ibu ingin hidup sukses, ingin anak ibu hebat, ibu tak usah terlalu, maaf ya, kita ini kan ekonomi beda-beda bu ya, betul atau tidak? Ibu tak usah terlalu galau. Ini anak orang bisa S2, ini orang bisa sarjana, anak saya kan tidak. Kenapa ibu galau? Ada dua bu, ibu patokan. Satu, negara mewajibkan kepada kita mendidik anak itu kan sebenarnya hanya sampai 19 tahun. Negara dah saya tuh. Yang kedua, menurut agama, kalau anak laki-laki sampai balik sekitar 15 tahun, kalau perempuan
tanggung jawabnya sampai menikah. Tugas pokok ibu ini, anak itu bukan menjadikan anak sukses, betul apa tidak? Tapi anak yang mendidik anak soleh itu gampang dan murah, karena ibu memaksakan diri sukses, itu yang bikin pusing kepala, betul apa tidak? Kewajiban ibu terhadap anak ibu 3 aja sebenarnya. Anak bisa baca, bisa menulis, bisa berhitung, sudah. Ngapain pusing-pusing? Ayo, bisa baca, bisa berhitung, bisa menulis, sudah. Ngapain itu pusing? Tapi soleh wajib ya. Tahu kenapa nasihatnya? Mereka yang kaya itu orang tak sekolah juga. Yang dokter kemana? Susah juga itu. Coba ikut cari di Batam ini. Yang rumahnya mewah, mobil pun punya perusahaan banyak. Tak sekolah juga budak. Paham tidak lo? Paham tidak? Maksud saya jangan terlalu pusing punya suami, tak atuin. Yang penting ibu fokus urus anak. Yang wajib ibu lakukan didik anak yang ajari ngaji, Al-Quran, ajari sembahyang, kan gampang, betul tidak? Yang kedua, pastikan anak ibu bisa tadi baca, menulis, berhitung. Ya, soleh bisa 3M, baca, menulis, berhitung. 2 ya. Yang ketiga, pastikan anak ibu otaknya tidak rusak karena radiasi emisi HP. Jepang, anak boleh megang HP ketika usia 15 tahun. Di Korea usia 14 tahun. Di Amerika 17 tahun. Di Singapura 13 tahun. Indonesia mulai dari dalam kandungan dan mulai megang HP. Ibu kalau tak percaya, ini musim kopi dah hampir selesai. Ibu nongkrong di Sekupang, ibu nongkrong di Batam Center, di pelabuhan internasional itu, atau di Nongsa. Nanti orang Singapura kadang-kadang ratusan rombongan. Adakah yang megang HP? Tidak ada. Siapa yang megang HP? Gurunya. Ada ibu sesekali ke Singapura, pergi ke mall, nongkrong di pelabuhan Changi itu. Adakah anak megang HP? Tidak ada. Siapa yang megang? Emaknya. Siapa yang megang HP? Bapaknya. Coba ibu pergi ke mall di Batam ini. Kalau anaknya 4 megang HP pulang-pulang, bahaya ini bu. Karena saya bilang kan radiasi bisa dipahami. Sebenarnya di Indonesia pun boleh megang HP ini, boleh megang WA ini ketika usia 17 tahun. Buktinya kalau ibu nak beli WA HP itu kan bu, dia minta nomor NIK. Itu menunjukkan di Indonesia pun bu, megang HP itu hakikatnya sudah berKTP. Bisa dipahami bu? Nah, kapan anak boleh megang HP? Kapan anak boleh memainkan Android? Hal-hal yang penting saja. Apa itu yang penting bu? Pelajaran ini pun bu, kalau kepepet, ibu-ibu, jangan biasakan anak menggunakan atau menjawab soal melalui Google. Kenapa ibu? Karena Google itu adalah pembodohan. Maka caranya bu, gunakan Google itu kalau kepepet. Ayo kita ulangi. Kalau kepepet, saya ingin berikan ilustrasi berpikir bu. Sebentar lagi ya, kita lewat. Dengarkan bu. Kalau bukan buka Google, ada pertanyaan misalnya, di manakah provinsi Sumatera Barat? Nah, anak baca buku, terbaca di Kalimantan tidak ada Sumatera Barat, di Sulawesi tidak ada, di Jawa tidak ada. Oh ternyata Sumatera Barat ada di Pulau Sumatera.
Yang ditanya satu, di manakah provinsi Sumatera Barat? Ternyata Pulau Sumatera. Tapi terbaca dulu Sulawesi, terbaca dulu Kalimantan, terbaca dulu Jawa. Berikutnya kalau ada pertanyaan, di manakah provinsi Banten? Langsung ketemu. Oh, ternyata ada di Jawa. Tapi kalau ibu buka Google, di manakah provinsi Sumatera Barat? Langsung buka Google dia, langsung ketemu Pulau Sumatera. Tak terbaca yang di Jawa itu, tidak terbaca yang di Kalimantan itu. Paham maksud saya? Google itu jalan terakhir. Kalau otaknya buntu betul baru buka ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmahnya untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.